Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel-channelnya Tusam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Sama ras masalah kesamrakan yang lagi sakit, Allah sehatkan teman kami yang berjuang rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kami yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. 3 doa dikabul, salah satunya adalah turun hujan. Pagi ini hujan coy, ayo kita berdoa. Ya Allah, semoga yang sakit sehatkan, semoga yang masih kesulitan dalam hutang-piutang, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Teman kasiam yang di terminate hari ini semoga diberikan majikan baru. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kayak Tisam akan membagi satu peristiwa ini terjadi lagi. Tapi alhamdulillahnya kita sudah pernah mendapatkan kisah unik Lolo, ya kan? Kita juga sudah mendapatkan kisah Labubu, ya kan? Nah, ini menjadikan pembelajaran untuk mbaknya lebih tegar menghadapi kasus keteledorannya. Nah, ini kita teledor membayar itu bisa mengakibatkan kita seperti penjahit cuy. Oh, penjahit. Maksudnya penjahat. Nah, ini buat kalian hati-hati ya. Gimana perjuangan mbaknya saat ditangkap polisi dan tidak dipercayai oleh sebuah supermarket besar ya. Ini ganti, bukan Uniqlo tapi Ion. I-O-N. E-O-N. Ion ini supermarket terbesar ya. Besar lah. Produk Jepang ya di situ. Oke, gimana sih cerita mbaknya? Langsung aja cuy, kita sebut aja mbak ini namanya Mbak A. Kayak Tisam, saya disuruh majikan saya beli daging beef ya di Ion, karena majikan saya itu tipikal majikan yang masih muda, pengennya yang berkualitas. Nah, di situ saya beli beef ya sama siau. Saya bawa $100 Kaisam di jam Maisung, karena memang saya cuma pengen beli itu aja. Nah, saat saya itu ke supermarket Ion untuk membeli yang disuruh majikan, nah kebetulan majikan perempuannya ini lagi loihang cuy. Jadi di rumah ini dia memberikan pelayanan kepada singsangnya aja. Nah, saat dia ini sudah mengambil beef ya kan, karena memang harganya juga dia bawa 100 gitu kan. Terus juga dia juga sama siau itu cukup duit 100 cashnya. Nah, jadi mbak ini niatnya mau bayar. Tapi saat mau bayar, dia melihat ada promo coklat cuy. Coklat, ya kan? Kan kadang kita suka coklat. Nah, kalian suka nggak nih sama coklat? Kalau Kaisam tuh nggak suka coklat, tapi Kaisam makan, tapi nggak terlalu suka ya. Ice cream pun Kaisam sukanya vanilla, wis mantap. Ya kan? Yang coklat itu agak gimana gitu cuy. Nggak suka manis ya. Ice cream semuanya manis Kaisam. Iya, maksudnya lebih suka yang vanilla kalau Kaisam. Nah, akhirnya si mbaknya ini melihat coklat yang lagi promo, di mana saat dia ngambil coklat itu, pembayarannya itu lebih dari $100. Otomatis kurang dong duitnya, betul nggak? Nah, kebetulan nih, siapa nih yang suka pakai wifi majikan? Jadi dia nggak pernah beli paket data. Dia sebenarnya beli paket data itu hanya untuk libur aja, yang paket 2 hari itu loh cuy. Kalau misalkan mau libur aja dipaketin 2 hari, ya kan? Kalau liburnya 1 bulan 4 kali, ya berarti ya boros juga ya $80, bener nggak sih? Tapi pengakuan banyak, dia ini jarang libur, jadi ya sangat rugi banget guys kalau saya beli paket data. Ini kan ya, yang tadinya pengennya hemat gitu kan, ada aja ujiannya kayak gini. Akhirnya si mbaknya ini ingat tuh, duitnya ada di Alipay, dimana mbaknya ini punya 2.000 di Alipay. Nah, dia ini udah niat nih, oke deh saya beli mumpung promo ya kan, akhirnya nanti saya bayar pakai Alipay. Nih mbaknya nih sudah merencanakan seperti itu cuy. Jadi daging sama siau sama promosi coklat ini cuy. Nah, akhirnya cuy, karena dia ini pengen bayar pakai Alipay dan dia juga merasa bahwa tidak ada paket data tuh, akhirnya dia ini mencari wifi. Kan di Ion itu kadang kita pakai wifi ya, tapi dibatasin gitu cuy, berapa menit gitu, jaringannya lola gitu kan. Supaya apa sih? Supaya kita tidak memanfaatkan Ion hanya untuk nyambung wifi, jadi dibatasin. Tapi dia tahu nih kalau di Ion ini ada wifi. Nah, akhirnya namanya juga mbak ini kan ya, lugu atau gimana gitu kan cuy. Akhirnya dia ini ngambil jalan yang harusnya dia itu lewat kasir untuk bayar ya, untuk nyambungin wifi dulu. Akhirnya dia jalan lewat samping tuh ke depan. Rencananya dia itu mau ke depan tangga yang di situ tuh spot wifi-nya tuh bisa terkonek gitu cuy. Akhirnya saat dia keluar lewat sini, dia nggak sadar kalau diikuti sama security-nya cuy. Kaget kan mbaknya kan, namanya juga lagi pakai wifi gitu kan. Saat berhenti nengok ke belakang, jeng jeng ya kan, kamu ikut saya ke kantor security. Waduh,
tanpa bisa menjelaskan apapun, ya kan? Dia bawa ini belanjaannya keluar, rencananya mau ngambil wifi. Disidang lah cuy, di situ, di kantor security Ion, ya kan? Terus, nggak percaya perusahaan ini kalau ada duitnya ini di Alipay. Bohong kamu katanya. Akhirnya dipanggilkanlah polisi cuy. Terpaksalah mbak ini dibawa ke kantor polisi menggunakan mobil inyung. Sesampainya polisi, mbak ini dilakukan SOP pemeriksaan, di mana dilakukan oleh polisi wanita. Digredain itu kayak saya sedih sekali ya Allah, saya tuh bukan nggak punya uang, saya tuh ya namanya juga musibah ya kayak Sam, gak ada yang tahu. Was BH semuanya ya nggak ada, emang nggak niat ngambil mbaknya ini, ya kan? Akhirnya ini ngomong sama polisi, udah kamu ngaku aja biar cepet gitu kan. Tapi alhamdulillahnya mbaknya tetap nggak ngaku, karena saya mau niat bayar, saya cuma nyari wifi. Kata polisinya nggak mungkin banget kamu katanya nggak punya paket data kayak itu, secara gitu kan, CC gitu kan, terlalu aktif main media sosial. Beneran, kalau nggak percaya tanya sama majikan saya tuh kalau misalkan jemput anak pun majikan saya tuh teleponnya pakai telepon biasa pak, ya kan? Walaupun bagaimanapun ya kan, pekerja migran ini menjelaskan nggak percaya polisi tuh. Ya udah, ini biar cepet katanya. Udah kamu ngakuin aja kalau kamu apa namanya hilaf atau apa gitu kan. Terus kamu bayar jaminan 1.000, terus kamu ikutin sidang nantinya. Akhirnya ya dia kan ada duit di Alipay itu, tapi nggak bisa mintanya cash. Yo terpaksa loh dia telepon majikan laki-lakinya. Majikan laki-laki lagi nungguin makan siang ya kan. Tahu-tahu cacanya keciduk polisi. Akhirnya si majikan laki-laki ya terpaksa datang. Aduh kayak saya nggak enak sekali sama majikan ini, namanya keteledoran kerja ya. Tapi majikan harus membantu cecenya. Karena apa? Karena masih dalam jam kerja. Sampainya di kantor polisi, majikannya ini beri uang jaminan sebesar 1.000 cash ya cuy ya. Terus akhirnya si cecenya ikut pulang sama majikan laki-lakinya di rumah. Si cecenya ini cuma minta maafkan saya bos. Sesampainya rumah, terus majikan laki-lakinya sih memahami, ya udah nggak apa-apa Cece. Nah karena dia ini merasa punya uang di Alipay-nya, akhirnya dia send back ya, atau dikirim kembali ke majikannya itu sebesar 1.000. Dan iya bener adanya, ada duitnya. Dia screenshot ke Kak Sam, ada duitnya Kak Sam. Nggak mungkin saya nyuri hanya karena coklat ini kan. Jadi saya tuh Kak Sam ingat kasusnya Mbak yang Uniqlo ya kan, ini ada faedahnya ya. Terima kasih buat kalian yang udah mau cerita sama Kaisam. Setidaknya cerita kalian yang sudah pernah terjadi ini bisa menjadikan power untuk teman-teman kita yang mungkin diuji kasus yang sama tapi cerita yang berbeda. Benar nggak? Dari cerita mbaknya yang Kaisam angkat, saya agak sedikit lega. Makanya saya ngubungin Kaisam, apa yang harus saya lakukan, kemana saya harus mendapatkan pengacara untuk membela saya. Mbaknya masuk sidang nanti tanggal 13 bulan 6 ya cuy ya. Bulan depan nih sidang pertamanya. Nah kasusnya bagaimana? Ya sama, tidak jauh beda dengan Uniqlo. Saat kamu dipaksa untuk mengakui, jangan pernah mengakui. Walaupun itu mereka mendoktrin biar kasusnya cepat. Nggak usah, kalau kita nggak mencurai dan alasannya seperti itu, jangan pernah mengakui. Tenang aja, saat kalian menghadapi sidang, kalian wajib didampingi pengacara publik. Jadi nggak usah nyari pengacara-pengacara. Jadi sebelum masuk ruang sidang, kamu nanti akan diinterview sama pengacara publik. Nanti di situ ada penerjemah juga yang mendampingi kamu. Nanti mereka yang mengarahkan seperti itu ya. Ikuti prosedurnya. Berapa sidang kayak biasanya terjadi? Itu biasanya itu 3 kali sidang nih ya, waktu kasus Uniqlo ya. Dimana sidang pertama ini pembacaan tuntutan, yang kedua ini pembelaan, yang ketiga ini vonis hakim. Nah, saat vonis hakim, lihat dulu rekod mbaknya nih. Kalau dia bekerja dari majikan ini nggak ada kasus apapun, ya kan? Berarti mbaknya ini kan bekerja sama majikan ini 8 tahun cuy. Berarti kan rekodnya bagus. Nah, kemungkinannya hakim akan memaafkan, hanya saja menjatuhkan denda. Biasanya ini kalau satu piece-nya itu $500 cuy. Kalau dia ngambil 3 piece berarti dendanya ini lebih murah daripada Uniqlo. Uniqlo itu ngambil 6 piece, dia dendanya 3.000 ya. Nah ini kalau 3 piece ini kemungkinannya dendanya 1.500. Tapi dalam 1 tahun kamu tidak boleh tersangkut dengan hukum lagi. Nah Kaisam pinter ya, pinter karena Kaisam sudah mendapatkan kasus ini sebelumnya ya kan. Jadi mbaknya nggak usah panik, nggak usah takut, hadapi. Jangan pernah mengakui kalau kamu memang mencurai. Saat kamu mengakui kamu mencurai, kamu habis visamu. Tapi kalau kamu mengakui kalau kamu teledor dan minta maaf sama hakim, kamu masih bisa
kasih kesempatan. Kaisam, tapi bulan 7 ini saya udah diberikan tiket cuti, nggak apa-apa. Selama majikan itu membackup, tidak memutuskan kontrak, kamu masih bisa masuk pergi, asalkan itu tidak bentrok dengan waktu sidang kamu. Nah, untuk itu kamu konsultasikan juga kepada pengacara kamu. Ya, keren. Oh, keren Kaisam. Ya, maksudnya alhamdulillah kita punya cerita lagi di kasus ini. Kita akan ikuti sidangnya, kita akan ikuti perkembangannya, bagaimana vonis hakim nantinya. Ini mungkin pasti akan ada 3 part nih ya untuk kasus ini. Tapi nggak jadi masalah. Kaisam akan menceritakan kasus ini yang teledor membayar karena mencari wifi. Pembelajarannya apa? Pembelajarannya jangan pelit untuk diri sendiri. Kita agendakan 1 bulan gaji itu kita sediakan $100 untuk beli wifi sendiri deh. Maksudnya paket data sendiri. Kita tuh jangan terlalu mengandalkan wifi majikan, cuy. Bener nggak sih? Nah, iya ya. $100 Kaisam itu 1 bulan 100, yang paket yang 128 itu, cuy. Karena Kaisam kan upload video ya, karena butuh koneksi yang cepat. Tapi kalau kalian yang 88 per bulan juga udah cukup menurut Kaisam. Masa sih $88 aja kalian kuhon gitu kan? Nah, ini diuji nih. Niatnya hemat malah diuji seperti ini, ya kan? Semoga mbaknya selalu dalam lindungan Allah, dan kita doakan semoga bebas. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tuh buat kalian yang pelupa-pelupa ya kan, saking mikirin tsunami aja gitu kan. Hati-hati, jangan sampai bayar lupa. Mbaknya ini hampir dibawa ke ranjangnya nyari wifi. Pas udah mau onin wifi, di belakang udah ada security. Ya udah, nggak ada ampun. SOP. Security menangkap kalian, itu berarti kerjanya bagus. Teliti berarti ya kan. Padahal rencananya niatnya mbaknya tuh muter kayak gini, wifi terkonek, dia mau ke kasir gitu cuy, gitu niatnya. Tapi ya nggak ada yang tahu, ya kan? Bala itu nggak ada yang tahu. Makanya jangan lupa bismillah sebelum kalian pergi dari rumah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.